Dipersembahkan oleh Yang juga kita undang malam hari ini adalah Lulung Lunggana yang juga pindah ke partai tetangga. Ini dari P3 pindah ke PAN. Cuman sudah diundang, kita sudah mengiyakan untuk hadir pada malam hari ini. Udah kedua kali nih Haji Lulung, tapi nggak datang-datang juga ke Q&A. Di telepon nggak bisa-bisa. Mungkin belum pasti, bisa pindah ke partai lain juga mungkin. Itu padahal bisa ditanya-tanya juga ya Bang Ege? Kalau belum pasti ya belum datang gitu. Nah yang pasti juga kita bisa tanya, ini kenapa alasannya? Kang Miing ini dulu terkenal bajunya merah. Politisi PDIP. Kemudian kalau Haji Komar dulu Demokrat, tapi sekarang nggak ganti-ganti ya, tetap biru, cuman ganti logonya aja gitu. Alasannya kenapa? Bang Ege silakan. Ya kalau saya langsung tertuju kepada Bang Komar dulu ya. Itu dari persoalan pindah kita maklum lah ya, karena kan sudah punya pengalaman semua. Di DPR sudah, maju calon bupati lewat, maju calon wakil bupati nyes gitu ya. Sekarang mencoba kembali ke DPR, tapi melalui partai yang berbeda gitu ya. Ini lebih karena cinta DPR atau karena lebih ingin adu nasib saja ini sebetulnya? Saya merasa terhormat 10 tahun ada di Partai Demokrat. Ya. Dengan rakyat sama-sama menghidupkan rasa percaya diri dan dengan tema Bersama Kita Bisa sampai mengawal kader terbaik pada waktu itu. Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden 2 periode. Dan hari ini saya merasa bangga sekali ada di Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem. Karena menjadi bagian dari gerakan restorasi untuk Indonesia, gerakan perubahan. Saya senang itu, gerakan restorasi. Silakan Kang Maman. Ke Kang Miing kalau gitu. Iya Kang Maman. Kang Miing itu pernah cerita gini, waktu dia belum jadi anggota DPR, orang-orang manggil dia Miing. Begitu jadi anggota DPR, Bapak Deddy Gumelar. Selesai jadi anggota DPR, kembali lagi dipanggil Miing. Mungkin karena alasan itu ya sekarang kemudian disahkan bahwa Miing itu bukan lagi alias, tapi bagian dari nama. Jadi walaupun nanti jadi anggota DPR atau tidak jadi anggota DPR, orang masih tetap bisa manggil Miing sama saya. Karena nama Miing itu sekarang sudah resmi menjadi nama lengkap saya gitu loh Pak Maman. Tapi memang sakit hati ya rasanya ya. Terpanggil Miing begitu selesai jadi anggota DPR lagi-lagi dipanggil Miing bukan Deddy. Juga, justru Miing yang bisa mengangkat kehidupan saya sekarang itu. Dari dulu ya, dari Bagito ketika itu orang tidak tahu nama Miing, dia menjadi nama Miing. Dan saya kira persoalan nama itu hanya persoalan kesulitan masyarakat di bawah untuk mengenal saya. Karena nama saya di kertas suara tahun 2009 itu tuh bagus Deddy Suwandi Gumelar. Itu tidak ada yang tahu nama itu. Ketika mereka ingin memilih Miing, nggak ada nama Miing di kertas itu. Maka sekarang saya berusaha bagaimana caranya Miing menjadi nama lengkap saya gitu. Jadi insya Allah kalau besok nanti 2019 ini kita pemilu, nama saya sudah TB Deddy Miing Gumelar. Ini menarik. Mas Priyo meninggalkan Golkar, Pak Sebastian Salang malah datang ke Golkar. Aduh. Saking lucunya. Monggo Pak Sebastian. Ya, ini memang apa namanya, pertama saya harus membuat keputusan untuk tidak lagi jadi peneliti atau pengamat dan masuk ke partai politik. Maka pertanyaan berikutnya, partai politik mana yang diambil? Kebetulan ini Golkar. Kenapa Golkar? Petinggi Golkar mengatakan bahwa dari semua partai yang ada, nggak ada partai yang bagus. Tetapi dari hasil penilaian kita, Partai Golkar memiliki derajat pelembagaan yang relatif lebih baik dari yang lain. Partai Golkar itu diterpa oleh berbagai macam persoalan, tapi dia mampu menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Kita lihat misalnya bagaimana hancurnya Golkar oleh terpaan kasus korupsi, oleh perpecahan internalnya. Tapi dia punya mekanisme untuk mengatasi persoalan itu. Nah ini adalah partai yang kalau dibenar lebih baik menjadi partai yang modern, maka ini adalah partai yang bisa didorong untuk menjadi partai yang kita harapkan. Andi, nampaknya Lusius mau membantah. Itu satu. Yang kedua begini. Lusius mau membantah, silakan. Saya dikatakan tadi bukan partai Golkar sebagus yang dijelaskan oleh Pak Sebastian itu kok malah ditinggalin oleh Pak Priyo. Ya. Kenapa itu Pak Priyo?
Lo nanyanya jangan ke beliau. Gak bisa. Itu dong. Nggak, yang masih disebut- konflik of interest kalau Yang disebut- Tapi tunggu dulu, saya kasih kesempatan Sebentar, untuk sebentar. bertanya kepada Mbak Oki. Silakan. Dari mana? Silakan. Saya belum selesai. ya, Saya satu belum lagi. selesai. Singkat dulu, Mas Yang Bastian. kedua, begini. Partai Golkar ini memang bukanlah partai yang baik. Tapi jangan lupa bahwa Partai Golkar ini adalah rumah bersama dari semua elemen bangsa ini. Oke. Nah karena itu Ya, Golkar itu adalah, ini penjelasan. ya. Pak Priyo tahu. Iya, saya tahu. Golkar itu, ya, jadi Betul itu. Singkat Golkar saja, itu Mas menjadi Bastian. rumah bersama Mbak semua Dini. elemen Iya. bangsa Mbak dan Dini. menjadi Iya. pilar untuk Saya boleh? menjaga Iya. persatuan dan kesatuan bangsa. Saya Oke. harus membenarkan ini. Iya. Saya harus ikut memuji. Iya. Alasan itu benar. Iya. Bahwa Golkar adalah rumah kebangsaan yang hebat. Tapi Mas Iya. Basar, Lalu kemudian- titipan saya satu pada Anda, karena saya Iya. tahu reputasi Anda. Hilangkan tradisi-tradisi mahar politik atau apapun yang sekarang telah meruntuhkan itu. Oh, iya. Termasuk di Ada nih. Baik, Betul. baik. Dan Ini Anda betul. bertanggung jawab. Setuju, Saya tahu setuju. reputasi Anda. Ya. Anda Baik. nih. Masalah gambling Kita kasih ini kesempatan kalau untuk tidak Mbak bisa Oki. merubah Iya, ini. iya, Ya, boleh. ya, Boleh. silakan. Anda. Saya kok oke. Saya. Oke. Saya Oke. Saya selama jadi panelis belum pernah ngomong nih. Oke. Ya. Karena udah diambil tadi durasi buat narasumber. Ya. Silakan. Pak Bastian, Ya. pertanyaan saya sama dengan yang Anda tanyakan pada saya. Ya. Dan saya orang yang paling senang ketika mendengar Sebastian Salang itu mau masuk ke parlemen. Sebab dia sahabat saya yang sangat akrab dengan saya. Selalu mengkritisi DPR. Oke. Pernah mengatakan seluruh anggota DPR nggak beres. Saya marah sekali. Saya bilang paling tidak ada sekian persen. Nah maka itu saya minta kepada Pak Bastian. Kalau saya reses dia kirimkan timnya berserta saya di tempat reses. Nah itu saya senang. Pertanyaannya kepada Oki Asokawati. Pak Oki, tadi Anda menanyakan adakah kegusaran Pak Haji Komar ketika pindah partai. Nah sekarang P3 sudah mengantarkan dua periode kepada Mbak Oki untuk masuk di parlemen. Sekarang begitu pindah, adakah mungkin juga istiqoroh pasti atau mungkin ada hal-hal lain. Sebab kalau lihat di koran, di Nasdem itu ada 26 artis. Itu betul-betul rekor betul 5 tahun yang sekarang ini. Dibanding dengan dulu PAN dikatakan partai artis nasional. Sekarang tidak lebih dari 4 orang artis di sana. Nah sekarang bagaimana perasaan Mbak Oki ketika meninggalkan alma maternya yang 2 kali dalam 2 periode membesarkan Mbak Oki pindah ke partai yang tadi Pak Komar bilang restorasi dan lain sebagainya. Iya. Sama pertanyaannya tadi. Iya, iya, Kak Oki juga nih. Mbak, Ya. Saya Kak Oki juga. Sama nggak pertanyaannya atau beda? Kalau beda biar dijawab dulu Kak. Oh, saya tambahin Iya. pertanyaan Jawab buat- aja dulu, nanti Ah. campur-campur. Iya. Silakan biar dijawab Iya. dulu sama Mbak Iya. Oki. Silakan. Iya, Ya, memang kalau campur enak. saat memutuskan untuk pindah ke Nasdem itu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Oleh sebab itu saya bertanya hal itu tadi kepada Kak Komar maupun kepada Kang Miing. Dan Mas Priyo pun juga sudah menyatakan bahwa tidak mudah untuk kita melakukan pindah partai. Buat saya sendiri juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Persatuan Pembangunan yang sudah memberikan kepada saya sebuah dunia baru, dunia politik yang tadinya belum pernah saya ketahui sama sekali. Dan kenapa akhirnya saya pindah dan apakah ada kegalauan? Tentu ada kegalauan. Betul kami ingin saya istiqoroh, saya diskusi dengan keluarga saya bertanya dengan tenaga ahli saya diskusi dengan aspri saya. Bukan karena ketuanya 2 waktu itu. Oh, bukan. Tidak. Tapi saya melihat bahwa saya 2 periode di Komisi 9 yang banyak menyoroti masalah kependudukan. Dan kalau kita lihat profil struktur demografi kita, dan kalau kita dengar bahwa diprediksikan 2045 Indonesia akan mengalami yang disebut dengan Indonesia emas, di mana saat itu generasi milenial yang akan berjaya. Saya lihat bahwa Nasdem sudah punya atau sudah menyoroti masalah generasi milenial ini. Nasdem punya Akademi Bela Negara, di mana semua S1 dari setiap kabupaten itu direkrut, kemudian diberikan pelatihan begitu untuk mengenai politik-politik dan ketatanegaraan. Dan saya lihat belum ada partai yang menyoroti secara intens mengenai generasi-generasi yang nantinya akan membuat Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Dipersembahkan oleh